Bismillah. Sebentar. Maaf Ustadz, ada perasaan. Bismillah. Ya, Ustadz, Ustadz. Nah, Ya, maaf Ustadz, dari Ibu Yanita. Maaf Ustadz, ada perasaan miris dalam diri saya melihat fenomena sekarang. Ini orang kurang niat membaca buku, apalagi Gen Z-nya. Alasan yang nampak adalah karena dampak era digital. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana agar tetap ada semangat membaca, terutama buku-buku yang terkait dengan ilmu syariah dalam rangka hablum minallah. Itu pertanyaan Ustadz. ya inilah fitnah akhir zaman ya. Ya. Hmm. Jadi kalau kembali kepada kehidupan para sahabat, para tabi'in, ya, kok begitu gandrungnya dengan Al-Quran, ya. Ya, salah satu sebabnya adalah selain ya keimanan, selain sistem dan lain sebagainya, salah satu ininya adalah karena nggak ada pilihan, ya. Ya, pokoknya kamu kalau mau baca Quran deh, ya. Nggak ada pilihan, nggak ada ini, nggak ada itu, apalagi medsos dan lain sebagainya. Ya, ya, kita sekarang hidup di akhir zaman, yang istilahnya Quran sendiri, ya, atau ilmu-ilmu syar'i itu sendiri, ya harus mengalami banyak pesaing, ya. Ya, yang mana ini ya, yang mana ini ya, 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 itu apa pemahaman kita terhadap lapangan seperti itu. Ya. Ya kalau kembali kepada orang dahulu ketika sudah mulai banyak banyak apa pesaing-pesaingnya untuk Al-Quran itu, maka memang ya salah satu strategi pendidikannya adalah tidak mengenalkan anak itu yang lain kecuali Al-Quran dulu. Ya, ya, itu salah satu caranya ya. Ya, ya walaupun kita sudah menjadi korban situasi yang ada ini. Ya. Maka tidak ada lain kecuali ya istilahnya saddidu wa qaribu. Ya, ya udahlah berusahalah mendekat ya. Ya, ya gimana ya supaya anak-anak ini ya, ya artinya kita bertarung dengan pesaing-pesaing Al-Quran itu khususnya gadget ini ya. Sehingga ada kesan gitu ya. Ya tidak mustahil kalau bersama Al-Quran itu kuno ya. Ya, bersama Al-Quran itu kerugian ya, ketinggalan zaman dan seterusnya. Ya udah, ya bersaing terus ya. Ya, segala upaya ya dilakukan ya. Ya, Masya Allah ya sudah ada niat-niat misalnya ya sebagian ingin sudah merancang mukhayyam Al-Quran untuk Gen Z ya. Karena diharapkan Gen Z ini ya barangkali ya, ketika disentuh fitrahnya dengan Al-Quran ya bisa ya, ya namanya orang ikhtiar ya, maka pelakunya harus pede ya, ya sekaligus husnudzon kepada Allah. Siapa tahu Quran ini kan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha ya. Ya itulah usaha-usaha di lapangan ya. Ya. Di balik usaha-usaha ini penting ada doa ya. Di balik usaha-usaha ini harus ada ketakwaan ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Siapa yang mengkhawatirkan keturunannya
Jangan khawatir doang, ya, laksanakan ketakwaan kepada Allah. Ya, aktifkan mulutnya dengan perkataan-perkataan yang baik, dan tidak ada perkataan lebih baik daripada tilawah Quran, zikir dan lain sebagainya. Ya, maka ya niat-niat kita, ya, ada istilah sekolah terpadu kan, maksudnya dalam rangka itu kan, gimana anak tuh jangan mengenal ilmu kekinian doang, Al-Quran, ya, ya. Setelah dilakukan Al-Quran, ya, ternyata sekolahnya menjadikan Al-Quran cuma sebagai label bisnis aja. Yang penting orang tertarik di dalamnya, Al-Qurannya ala kulli hal, ya. Yang penting syarat gitu aja. Ya. Tapi hamba-hamba yang beriman ini enggak nyerah, ya. Oke, memang kondisi ini kita harus bikin gerakan bagaimana, ya, guru-guru Al-Quran yang di sekolah-sekolah ini bisa memiliki ruhul Quran, ya, ruhul Quran dengan, apakah metode-metode tertentu, ya, dengan istilah ilman wa ruhan, ya, ya, dengan sebuah istilah bahwa Al-Quran ini, ya, butuh, harus dipahami selain sebagai sebuah kemampuan, harus dipahami dia sebagai sesuatu yang menghidupkan jiwa, ya. Yang penting Allah melihat, ya, melihat wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardh, bahwa dalam fenomena ini kita menjadi orang yang tidak diam, berharokah untuk mengatasi fenomena ini, ya. Betapapun hadis Bukhari, ya, diriwayatkan dari Mirdas bin Aslami, Allah katakan memang semakin akhir zaman semakin sedikit jumlah orang-orang yang soleh, ya, ya. 2025 masuk 2026 akan terjadi pengurangan, ya, ya, orang-orang yang soleh, ya, ya. Terakhir atau semalam sebuah penelitian menunjukkan, ya, di gerakan dakwah ini, ya, ya, penyusutan kader-kader dakwah yang meninggal itu per tahunnya itu mencapai 5%, ya. Hampir enggak ada. Di DKI aja bulan Desember Januari ini yang di sini almarhumah, di sini almarhum, ya. Ya, 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 itulah kata Rasulullah, ya. Ya, yuqbadus salihun al-awwal fal-awwal, semakin akhir zaman orang-orang soleh itu diambil satu-satu oleh Allah, ya. Hatta yabqa huthalatun, ya, kahuthalatut tamri, sehingga yang tersisa nanti hanyalah orang-orang yang, ya, yang orang-orang sampah istilahnya, ya, ya, sebagaimana sisa-sisa kurma yang jelek gitu, ya. Ya betul, memang Rasulullah mengatakan begitu, ya. Tapi ini tidak sekedar sebagai suatu informasi realita yang ada, tapi justru ini bisa menjadi satu tantangan. Oh begitu ya Rasulullah, baik. Kita akan lebih keras, kerja keras lagi. Bagaimana bisa tetap menghasilkan jumlah orang-orang yang soleh, ya, ya. Nah dari situlah insya Allah usaha-usaha orang beriman itu, walaupun mungkin secara logika ya nggak seimbang dengan gerakan, ya, tidak mensolehkan umat, tapi insya Allah kerja kerjamu diberkahi oleh Allah, bahwa memang niatmu mengatasi tantangan zaman. Di satu sisi disebut semakin sedikit, enggak, kita akan persiapkan strategi untuk tetap bisa menghasilkan orang soleh, ya. Awas ya, jangan lewat jonggol, ya. Jalannya rusak, ya. Ya kalau udah tahu begitu ya udah, ya, kita siap-siap dengan mobil yang sehat supaya tetap bisa melewati jalan-jalan yang rusak tadi, ya. Ya. Bukan berarti
Ya, ya kalau ada silakan. Ayo jangan lewat jonggol ya. Tapi kalau nggak ada pilihan kecuali lewat jonggol, ya udah persiapkan agar kamu tetap bisa melewati jalan itu dengan baik sehingga nyampe ke Bandung. Ya, itu sekedar permisalan. Ya, Allah alam.